Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wali muallimina wali murabbi ruhina wali man ajazana wali mursyidina wali ulamaina wali muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wali awliya tis'ati wali songo ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa usun ila ruhi musannif muallif kitab Sulamut Taufiq al-alim al-alamah al-faqih al-syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi al-Syafi'i al-Ash'ari al-Yamani rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad tubu ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bibarak summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bibarakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah
pengajian rutin kitab Sulamut Taufik. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo tiniati ngaji ngoleh ilmu, tiniati iktikaf fi hadzal majelis, tiniati ngenteni salat isya lillahi taala. Para hadirin rahimakumullah, halaman 46 masih membahas tentang bab maksiat lesan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ma'asil lisani, lan setengah saking piro-piro maksiatnya lesan. Halaman 46 baris yang ketiga. Wal kidbu lan goro, wal kidbu lan goro lan bujui alallahi ing atase Gusti Allah, wa ala rasulihi lan ing atase utusane Gusti Allah, wa da'wal batilatu lan andakwah kang batil atau pengakuan yang batil, wa talaku lan menyatakan talak al bid'ayyu kepada istri yang sedang haid atau baru dijima dan belum haid ditalak. Niku namanya talak bid'ai, tidak boleh. Nggih. Jadi orang laki-laki niku tidak boleh mentalak sembarangan. Wonten aturane. Wonten aturane. Para hadirin rahimakumullah, al-kidbu niku artau kidib, artinya bohong atau dusta, atau dalam bahasa Jawa goro, mbujui. Lawan katanya niku as-sidqu, jujur atau benar, ya, jujur atau benar. Kadzaba yukadzibu niku al-kidbu artinya adalah berbohong, berdusta, ngoroi utawa mbujui. Sedangkan fa'ilnya, pelakunya namanya kadzibun. Kadzibun adalah pelaku dusta, pelaku bohong. Kemudian shadikun niku pelaku kejujuran, pelaku sing bener. Jadi kadzib lawan katanya sodik, nggih, niku selalu tidak bisa beriringan. Sinten tiyang sing biasa mbujui itu tidak ada kejujuran dalam dirinya. Dibalik, siapa yang biasa jujur dalam dirinya tidak bisa akan berbuat dusta, sebab tidak biasa dia berdusta. Para hadirin rahimakumullah, mbujui utawa berbohong utawa dusta niki sepakat para ulama hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan termasuk al-kabair, dosa gede. Dosa gede. Mbujui dateng menungso niku pun haram, dosa gede. Napa malih kita niki mbujui Gusti Allah, mbujui Kanjeng Nabi, tambah nemen dosae, tambah nemen harame. Lah bab niki membahas maksiat lesan, tentang berbohong kepada Allah dan Rasulnya. Napa bentuke bohong kepada Gusti Allah, bohong kepada Rasulullah. Menurut Imam Az-Zahabi As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus, dalam kitab Syiar A'lamin Nubala,
Dan wonten ten kitab lainnya, kitab Al-Kabair, beliau menyatakan tegas bahwasannya berdusta, berbohong itu hukumnya haram dan berdosa besar. Ini kesepakatan para ulama, semua ulama menyatakan haram dan berdosa besar. Para hadir rahimakumullah, bagaimana besarnya dosa ketika seseorang niku berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah, berdusta atas nama Al-Quran, berdusta atas nama hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki para ulama salaf sudah menjelaskan tentang bagaimana hukum berdusta kepada Allah, dampak-dampaknya, dan bagaimana cara bertobatnya, agar nanti ketika dia biasa berdusta pada ajal akhir hidupnya tidak dicap oleh Allah sebagai kadzibun, orang yang pendusta. Bahaya niki Pak. Ya. Para hadir rahimakumullah, yang jelas dosae tambah gede. Sebab berdosa atau berbohong, berdusta terhadap sesama manusia itu sudah haram dan dosa besar. Lah lek dosa, lek berdusta, berbohong nang Gusti Allah, maka dosanya akan lebih besar lagi dan ditambahi dengan ancaman-ancamannya Allah yang jelas di dalam Al-Quran. Wong sing mbujuki Gusti Allah mangke kala duduhna bentuk-bentuke niki terus ulama ten sarah kitab niki sing jelas wong sing tukang goro nang Gusti Allah itu termasuk kelompok la yuflihun, kelompok yang tidak beruntung fid dunya wal akhirah, baik di dunianya maupun di akhirat. Wong sing goroi Gusti Allah, wong sing goroi Rasulullah itu termasuk mendapatkan azabun syadidun, siksa yang sangat pedih. Wong sing goroi Gusti Allah, wong sing goroi Rasulullah termasuk kelompok-kelompok orang-orang zalim. An innahu la yuflihud zalimun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim. Dan juga wong sing goroi Gusti Allah yang berbohong kepada Rasulullah itu termasuk kelompok yang dipastikan oleh Rasulullah masuk neraka jahanam. Bahkan dalam keterangan hadis lain ikut didelep-delepno nang lumpur neraka sing wadahi nanai menungso. Para hadir rahimakumullah, makanya hati-hati. Saya ini ahli berdosa, ahli dosa, mboten pantes ngutarak niki, cuma niki pas ngaji bab niki. Makanya kudu kita ambil pelajaran bersama. Para hadir rahimakumullah, wong sing tukang goro nggih nang awake dhewe, tukang goro nang ngarepe menungso itu diumpamakan sejatinya juga goro utawa bohong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa gede, merugikan dirinya sendiri. Biasanya terus para ulama, wong sing tukang goro, tukang bujuki wong biasane diiringi dengan sikap-sikap memfitnah orang lain, diiringi dengan sikap-sikap mengada-adakan sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Kalau baleni wong sing tukang goro, tukang bujuki wong itu menurut ulama pasti diiringi dengan fitnah-fitnah keji dan diiringi dengan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam diri seseorang. Contoh misalnya
ana wong ngaji-ngaji mendina kudu difitnah paling golek duit paling ngene paling ngedualen daniyo sak ngajian 500.000 sedina ngaji ping loro 5 dina 10 pertemuan 500.000 peng 10 wis 5 juta niki goro mengada-adakan sesuatu yang tidak ada pada diri orang lain adalah salah satu bentuk ciri dari orang-orang yang kadzib tukang bohong. Para hadirin rahimakumullah ya, jangan sampai kita mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dalam diri orang lain. Ini pernah diingatkan oleh Rasulullah ya. Riwayat dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Riwayat Imam Ahmad Imam Hambali rahimahullah sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Dan juga riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Dan juga riwayat Imam Al-Mungdhiri As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1258 Masehi di Mesir. Dalam kitabnya kitab At-Targhib wa Tarhib ada hadis berbunyi mangqala fi mu'minin malaisa fihi askanahullahu radghatal khobali hatta yakhruja mimma qala. Sapane wong sing menyatakan tentang seseorang mukmin yang tidak ada dalam dirinya, maka Allah akan menempatkannya di lumpur neraka yang penuh nanah sehingga dia sampai mengatakan mempertanggungjawabkan perkataannya. Makanya para ulama mengatakan betapa dahsyatnya fitnah, betapa dahsyatnya mengada-adakan seseorang yang tidak ada dalam dirinya, dikatakan hukumnya haram dan dosa besar. Sebab nopo perkataan tidak sesuai faktanya. Kalau istilah saat ini nopo asbun, asal bunyi, termasuk nyuwun sewu bicara agama tanpa ilmu, bicara agama tanpa ilmu, nopo malih cek dianggap di hadapan menungso sebagai orang alim, sebagai orang pinter, sebagai orang ahli agama, sebagai tokoh agama, sebagai pejabat dalam agama. Maka kita harus keluarkan ya sesuatu sifat itu sebelum jabatan kita, sebelum ilmu kita, sebelum yang kita miliki tidak berkah sampai kita meninggal dunia. Oh, dampaknya luar biasa. Dampaknya bisa ten dunia. Dampaknya bisa di alam kubur. Dampaknya bisa fi yaumil kiamah. Sebab terus Imam Az-Zahabi wong sing biasa asbun asal bunyi, bicara agama tanpa ilmu, kata beliau, berarti mencerminkan bukan ilmu yang keluar dari hatinya, tetapi nafsu dirinya yang keluar agar terlihat kepintarannya, dan yang keluar bukan kepintarannya tetapi keakuannya. Aku kok gitu ya, kalau aku sopo kok dan sebagainya. Ini termasuk apa? Dia menimbulkan mudarat pada dirinya sendiri. Jikalau itu terjadi, terbukanya aib ya, bukan evaluasi yang terjadi, tetapi pasti akan menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Mengapa saya kok dihina orang lain?
semakin ditutupi dosa-dosa dan dusta-dusta, maka semakin dia membuat dusta-dusta lainnya untuk menutupi dusta sebelumnya. Niki termasuk pembohong besar, pembohong berat. Ya, hati-hati. Saya sampai juga hati-hati. Sebab dosanya, dampaknya niki luar biasa. Niki wonten hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah, sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan. Dan juga riwayat sahih Imam Muslim rahimahullah, sing wafat tahun 875 Masehi di Nesabur Iran. Nabi dawuh, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma tabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Terkadang seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang sampai ia perhatikan, yang sampai ia tidak perhatikan dampak-dampaknya, ternyata menjerumuskan dirinya ke dalam neraka sejauh jarak antara masyrik dan maghrib, dari timur ke barat jauhnya. Ya, hati-hati kita sedaya. Termasuk kata Imam Az-Zahabi, orang-orang yang bicara agama tanpa ilmu. Meskipun dia jawab bisa menjawab, tetapi ngawur jawabannya, daripada dia hilang pengakuan dari orang lain, hilang martabatnya dari orang lain, lebih baik ngawur jawab agama daripada saya tidak dikatakan pinter di dalam agama. Allah pun berfirman, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan juga mengharamkan kalian berbicara tentang hukum-hukum Allah yang tidak kalian ketahui. Hati-hati Pak, hati-hati. Lebih baik kita bicara wallahu a'lam, atau meniru Imam Malik rahimahullah, sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah. Beliau ketika ditanya tentang soal-soal agama 40 pertanyaan, niku mampu menjawab 36 pertanyaan, sisanya nggak bisa. Napa jawaban Imam Malik? La adari, la adari, saya tidak tahu. Selamat bidini watunya wal akhirah. Ngoten mawon. Ya, daripada ngawur, sing ditiru nggih ngawur, dilakoni ngawur, ngawur kabeh. Niki penting, Pak. Niki penting. Para hadirin rahimakumullah, perbuatan niku termasuk perbuatan malpraktek syariat. Oh, jadi enggak malpraktek kedokteran, juga malpraktek syariat, ngawurisasi. Hati-hati, ngawurisasi. Niki. Jadi orang yang terbiasa berbohong, berdusta, dan tidak mau terbuka kebohongannya, kedustaannya, biasanya itu senengannya berusaha untuk merusak kehormatan orang lain. Biasanya merusak kehormatan orang lain, ya, kehormatan ulama, kehormatan orang-orang alim, kehormatan orang-orang soleh, ya, dengan cara apapun akan dirusak kehormatannya, ya. Nah niki menurut hadis akan dibenamkan orang seperti itu ke dalam lumpur neraka yang penuh dengan nanah manusia, dibenam-genamkan di dalamnya sampai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sinten mawon sing merusak kehormatan orang lain, nggih. Misalnya ada orang yang benci dengan orang lain, dirusak kehormatannya, difitnah harga dirinya, diada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya, maka Allah pun dawuh, Nabi pun dawuh, maka Allah akan merusak kehormatannya
dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebohongannya akan dibuka oleh Allah dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan dihinakan oleh Allah dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika orang difitnah, dicaci maki dan sebagainya, tenanglah, kita tenang sekali, tatmainnul qulub, ingat kepada Allah. Kalau sudah soal itu, Allah yang akan memberikan merusak kehormatan orang-orang seperti itu dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jok khawatir dibenci wong, harus seneng sampean. Sebab nopo? Kita diperhatikan orang lain, kita difokusi orang lain, ya. Hidupnya hanya untuk memperhatikan hidup kita. Alhamdulillah. Tapi guru kula dawuh, lek dibenci wong liya, difitnah wong liya, niki waktu ngaji kitab Arba'un Nawawi rumiyin ten Tebu Ireng, Kiai Kak Latif Allahu yarham dawuh, ojo sia-siakan atimu, kata guru saya. Jangan sia-siakan ati. Nopo wahai kiai? Japane guru kula, atimu digunakan untuk mendoakan kebaikan orang-orang yang memfitnahmu, membencimu. Jangan sampai hatimu meniru seperti itu. Ojo sampai hati disia-siakan. Kita doakan orang-orang memfitnah dan membenci terhadap orang lain. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, perbuatan yang termasuk membohongi Gusti Allah, wal kizbu 'ala Allah. Niku apa? Bentuknya apa? Contohnya apa? Ada nasihat dari seorang imam tabi'in engkang nami Al-Imam Sufyan bin Uyainah ya bin Mihran Al-Kufi Al-Maki rahimahullah, sing wafat tahun 814 Masehi, dimakamkan di Jannatul Ma'lah Mekkatul Mukarramah. Dan pendapat niki dinukil, dikutip oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1201 Masehi di Baghdad, Irak. Ibnul Jauzi niki termasuk muridé Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, sing wafat tahun 1129 Masehi di Baghdad. Mazhab Syekh Abdul Qadir Jilani adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Imam Sufyan bin Uyainah niki termasuk maha guru dari ulama-ulama besar, termasuk gurunya Imam Syafi'i, termasuk gurunya Imam Hambali, termasuk gurunya Imam Ibnul Mubarak, gurunya Imam Yahya Al-Qattan, gurunya Imam Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Ibnu Abi Syaibah, gurunya Imam Al-Fazari dan sebagainya. Maka dikatakan Imam Sufyan Uyainah termasuk imamut tabi'in, imamnya ulama salafus soleh. Napa dawuh Imam Sufyan? Ngeten dawuh para hadirin, yang termasuk bentuk membohongi Gusti Allah, mendustai Gusti Allah, mendustai Rasulullah, kata beliau, napa? Siapa yang membagus-baguskan dirinya untuk mencari pengakuan manusia dengan sesuatu yang Allah ketahui hal itu tidak sama dengan yang dilihat oleh manusia, maka Allah akan menjatuhkan kehormatannya. Niki dawuh ulama salaf, gurune Imam Syafi'i rahimahullah. Kala baleni, barang siapa yang membagus-baguskan diri untuk pengakuan manusia dengan sesuatu yang Allah tahu hal itu tidak sama dengan yang dilihat manusia, maka Allah akan menjatuhkan kehormatannya, menjatuhkan martabatnya. Nyun sewu Pak, ya, nyun sewu misalnya
ono perilaku ingin tampil bagus, ingin dilihat wong, ingin dipuji-puji wong, ingin diakui wong, ingin diwongno wong. Ini termasuk mendustai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ibadah yang dilakukan itu sejatinya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dibengkokkan hanya untuk mencari pengakuan manusia. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan tadi bahwa itu termasuk membohongi Gusti Allah, dan Allah akan menjatuhkan kehormatannya kepada orang yang berbohong dalam ibadah-ibadahnya. Na'udzubillah. Jadi mendustai Gusti Allah meskipun zahirnya tampak alim, zahirnya ahli ibadah, zahirnya ahli baca Quran, zahirnya ahli berjuang, tetapi berniat untuk dirinya memuaskan diri dengan apa yang dilakukannya untuk memuaskan dirinya, maka dikatakan Imam Sufyan sebagai bentuk membohongi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki termasuk dosa gede lan hukumnya haram. Makanya ono ilmu tasawuf. Paham nggih? Napa gunane? Agar kita selamat dari perilaku-perilaku yang mengurangi dan menghilangkan amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, wong tukang goro nang Gusti Allah. Wa ma yazalur rajulu yukdzibu wa yataharral kadziba. Seseorang yang senantiasa berbohong, senantiasa berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, ya, maka ia akan dicatat oleh Allah sebagai kadzaban, wong-wong sing tukang dusta. Naudzubillah. Para hadirin rahimakumullah, kejujuran, kebohongan ini pasti ada dalam setiap diri kita. Tetapi Allah dawuh, pebohongan, kejujuran bagian dari ujian Allah kepada orang-orang mukmin. Apakah dia jujur kepada Allah? Apakah dia berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sejatinya menurut Imam Ghazali rahimahullah, sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran, dalam kitab Mukasafatul Qulub beliau mengatakan, siapa yang berbohong kepada orang lain, berbohong kepada sesama manusia, sejatinya dia berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah dawuh, kejujuran, kebohongan setiap hambanya adalah bagian ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dawuh dan surat Al-Ankabut ayat 3, walaqad fatannal ladzina min qablihim, ya, falya'lamanallahu alladzina shadaqu wal ya'lamannal kadzibin. Di situ wonten laqad, nggih, wonten kalimat laqad. Laqad niki lek dikaji ten pendekatan lughah bahasa niku jenis kata sambung atau kata depan, nggih. Ndak dapat berdiri sendiri, harus diikuti kalimat yang lain. Dan tambahan la, intinya kode ditambah la, jadi laqad itu punya dua makna. Satu, makna tahqiq. Tahqiq niku penguatan, penegasan. Yang kedua, makna taukid, juga artinya menegaskan dan menguatkan, mengukuhkan terhadap napa dawuh Gusti Allah. Napa artine sungguh-sungguh ngoten, Pak? Walaqad, sungguh-sungguh. Artinya Allah niku dawuh temenan, sangat-sangat temenan. Allah dawuh, sungguh-sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, agar Allah mengetahui mana orang-orang yang jujur dan mana
orang-orang yang berbohong. Niki ujiane Gusti Allah. Nggih. Kita harus lulus ujian niki. Lulus ujian. Wis ngeten. Kita menyembunyikan suatu kebohongan sedikit pun dalam diri kita, Allah pasti Maha tahu. Kita menyimpan sesuatu kejelekan kepada orang lain, Allah pasti tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sak temene Gusti Allah iku weruh napa segala sesuatu sampai cilik-cilik iku semurep. Al-alim, Allah Maha alim, mengetahui. Innallaha alimun, sak temene Gusti Allah Maha mengetahui bidatis sudur, apa yang tersimpan dalam dada manusia. Roh Gusti Allah. Sehingga kita jangan kemudian dihina orang, dibenci orang dan sebagainya. Jangan sedih, la tahzan, jangan sedih, sebab Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan terhadap kita. Kalau kita ikhlas, kita ridho dan selalu nyambung silaturahim, nyambung menyapa, menyambung dengan salam dan sebagainya, maka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, ya. Dalam kitab tafsir tertentu, setiap golongan, setiap organisasi, setiap kumpulan masyarakat, setiap apapun kelembagaan niku pun dicap oleh Gusti Allah, pasti ada orang-orang yang memutarbalikkan fakta-fakta. Niku dawuh Gusti Allah. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litasabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah. Dan mereka biasanya ngomong iki teko Gusti Allah, iki dawuh Gusti Allah, iki perintah Gusti Allah. Tapi Allah ngerti napa? Wa yaquluna 'alallahil kadzib, mereka berdusta atas nama Allah. Wahum ya'lamun, mereka tahu lah itu bohong, mereka tahu lah itu hukumnya haram, berbohong kepada Allah, tetapi mereka tetap jalan berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun pasti Pak ada brutus-brutus, dan itu kata Imam Az-Zahabi, ujiane wong sing berjuang, ujiane wong sing berjuang, ujiane wong sing berjuang. Niki pasti niku ujian saking Gusti Allah. Ono jadi dalam kumpulan, nang masyarakat utawa negara, nang bangsa, lembaga, organisasi, pasti ada orang yang berdusta padahal mereka tahu itu suatu keburukan. Memutar balik fakta, merubah aturan-aturan yang sepakati bersama, kemudian persangkaan jelek, ya, dan sebagainya. Itu semua adalah perbuatan dosa besar dan haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wis tala wong sing tukang bujuki Pak, nggih, meskipun nyun sewu, meskipun pakaiane berjubah, ya, meskipun beribadah laksana orang abid, meskipun berjuang laksana mujahid, meskipun berilmu laksana orang alim, punya jabatan laksana penguasa, tapi kalau dia mendustai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan dia termasuk kelompok orang-orang zalim dan tidak ada keberuntungan nanti fi yaumil kiamah. Dan kata Allah, itu menzalimi diri sendiri. Paham? Niki hati-hati Pak. Sambung malih dawuhe Imam Sofyan tak wau nggih tadi, orang yang berdusta, tukang bujuk dan sebagainya akan jatuh kehormatannya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.
dengan caranya Allah. Maka sekali lagi jangan khawatir kita ketika dibenci oleh orang dan sebagainya, maka hukum Allah akan berlaku bagi mereka yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Niki contoh ya, soleh ritual, soleh ibadah ritual dan sebagainya, tapi gak soleh sosial, ya gak soleh sosial. Contoh kesalehan komunikatif, kesolehan komunikatif, ibadah kenceng, tetapi ketika disalami orang nggak jawab, ketika disapa nggak jawab, maka kurang kesolehan komunikasinya, kesolehan memberi dan menerima, nggak pernah sedekah, nggak pernah berzakat, nggak pernah berinfak, tapi marah-marah ketika nggak dapat infak, nggak dapat sedekah, nggak dapat zakat. Hati-hati, percuma ibadahnya, percuma amal-amalannya, dengki terhadap orang-orang seperti yang itu. Niki wonten Pak, ya wonten. Makanya siapapun yang memusuhi orang lain, ya, maka kuatlah berhadapan, sebab Allah yakin dalam diri kita, Allah merencanakan akan merusak kehormatannya, menjatuhkan kehinaannya, dan termasuk orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makane lek benci wong ojo suwe-suwe, lek dendam nang wong ojo suwe-suwe, mangke muncul dusta bohong, kebohongan yang lain. Hati-hati Pak, nggih, telas. Kurang 2 menit. Nah, sebelum menemukan kecelakaan, Allah dawuh wailul likulli afakin asim, musibah, kecelakaan yang besar bagi tiap-tiap orang yang berdusta, lagi banyak berdosa, khususnya pun dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong sing tukang bojo kata Allah napa? Dikawal oleh setan. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin azim. Maukah aku beritakan kepadamu pada siapa setan akan turun? Kepada siapa setan akan turun? Allah dawuh, mereka setan itu turun kepada setiap pendusta lagi banyak berdosa. Nah, makanya Abu Nawas lek kata wong bojoki a'udzubillahi minasyaitonirrajim berlindung pada setan yang terkutuk. Niki dawuh Gusti Allah dan surat Asy-Syu'ara ayat 221 dan 222. Niki para hadirin, makanya saya dengan jenengan semua berusaha untuk tidak bohong, tidak berdusta, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun menuju dengan tampilan-tampilan ibadah, menipu dengan banyak ibadah, menipu dengan jabatan agamanya, tetapi dia tidak akan bisa menipu Allah Subhanahu wa taala, sebab yang dilakukan bukan untuk Allah, untuk manusia, tapi juga untuk kepuasan diri sendiri. Akhirnya butuh pengakuan, butuh pujian, butuh dukungan, butuh kehormatan, butuh jabatan, dan akhirnya butuh diwongno uwong. Hati-hati, termasuk perilaku yang menjurus kepada wal kizbu 'alallah wa rasulih. Nggih, mugi-mugi kita sedaya dijauhkan dari perilaku kizib, perilaku bohong, dan kita berlindung dari setan yang terkutuk, agar kita dijauhkan tidak melakukan kebohongan, khususnya pun berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli wa sallim.